Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up gang, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan melaksanakan podcast pertama kita di Arlindo Space. Jadi tentunya hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Ketua Kampus STY Arlindo. Tepuk tangan buat Bapak Dr. Didik Setiadi. Pada kesempatan hari ini, jadi kita akan membahas tema yang cukup relevan nih Pak. Temanya adalah relevansi teknologi informasi di dunia perguruan tinggi. Jadi nanti akan membahas gimana sih cara menggunakan teknologi informasi yang sangat pesat ini, di mana semua informasi dan mahasiswa di kita kan Gen Z semua ya Pak ya. Jadi pastinya mahasiswa itu punya handphone dan di handphonenya itu banyak sekali informasi yang mereka dapat. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi informasi yang baik dan benar oleh mahasiswa, dan mungkin akan ada tips nih gimana caranya supaya kita belajar secara instan nih di perkembangan teknologi ini. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih dari Pak Didik. Menurut Bapak, relevansi atau gimana sih sebetulnya cara menggunakan teknologi di dunia perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa yang baru mau masuk nih? Baik, terima kasih Mas Yadi atas waktu dan kesempatannya. Tadi betul dikatakan bahwa teknologi informasi itu begitu sporadis, begitu cepat perkembangannya. Kita udah bicara era digitalisasi, kita udah bicara era revolusi industri 4.0, kita bicara udah society 5.0 ya, atau 5.0. Jadi teknologi informasi begitu pesat dan bahkan tidak hanya merambah di dunia pendidikan, tapi juga merambah di dunia masyarakat, industri, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi kehidupan kampus, paling tidak teknologi akan mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Mereka akan beradaptasi untuk menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya. Untuk mahasiswa STY Arlindo sendiri ada dua kategori, tadi disampaikan bahwa ada calon mahasiswa, kemudian ada mahasiswa. Karena memang kan sekarang tuh lagi ada penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya? Kalau bagi calon mahasiswa tentunya kita lihat bahwa tidak ada masyarakat atau para calon mahasiswa tidak memiliki handphone. Jadi betul. Handphone adalah dimanapun mereka bawa pasti akan melakukan sesuatu untuk berkomunikasi, misalkan di sosial media, kemudian di WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian untuk calon mahasiswa baru, mereka kan biasanya melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran registrasi ya pasti menggunakan handphone mereka pun bisa gitu ya. Karena kalau kita bicara sisi informasi, semuanya adalah bisa berinteraksi dengan menggunakan komputer, bisa berinteraksi dengan menggunakan laptop, bisa berinteraksi dengan menggunakan handphonenya mereka untuk misalkan calon mahasiswa melakukan registrasi pendaftaran atau melakukan upload dokumen yang dibutuhkan oleh bagian penerimaan mahasiswa baru. Contohnya dokumen ijazah mereka, transkrip mereka, KTP mereka, dan lain sebagainya. Itu dari sisi mahasiswa. Kemudian calon mahasiswa itu dari sisi calon mahasiswa. Kemudian dari sisi mahasiswa kita sudah tahu bahwa mahasiswa kita adalah saat ini yang berkuliah secara offline, itu berada di semester 2 dan semester yang keempat. Karena mereka sebagian besar adalah penerima KIP, maka kita arahkan mereka untuk memiliki laptop selain memiliki handphone. Kenapa? Karena fleksibilitas untuk menggunakan handphone, mengerjakan tugas atau menggunakan laptop itu lebih cepat menggunakan laptop. Dan tentunya didukung dengan adanya internet tentunya, dengan kecepatan yang tinggi ya. Di STY Arlindo cukup baik kecepatan internetnya, walaupun belum baik ya. Kecepatan internetnya ya cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran, mencari informasi-informasi yang mereka perlukan. Dan kita tahu bahwa sekarang zamannya perpustakaan misalkan tidak secara offline, online juga banyak, justru banyak sekali. Jadi di Google Book, kemudian mencari jurnal di
di repositori jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, itu melalui Google Scholar dan lain sebagainya. Jadi luar biasa perkembangannya, bahwa dengan adanya teknologi, dukungan infrastruktur dan lain sebagainya, itu akan memudahkan mahasiswa, ya tentunya untuk mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan bahkan kita di semester 2 pun ada mata kuliah aplikasi bisnis ya. Mereka udah kita ajarkan ada aplikasi bisnis, dan mereka udah kita ajarkan untuk bagaimana membuat konten-konten yang mendukung digital marketing di kita. Mungkin bisa dilihat di Instagram ya. Di Instagram. Memang lagi gencar-gencarnya sih. Sekarang lagi gencar-gencarnya. Dan kita mengarahkan untuk dosen tersebut diwajibkan seluruh mahasiswa memiliki blog ya. Misalkan dengan menggunakan WordPress atau menggunakan Blogspot atau lain sebagainya. Atau blogger biasa. Ya, atau blogger. Di semester 2 pun udah kita ajarkan. Dan itu tentunya ya menggunakan laptop atau menggunakan handphone juga bisa. Betul, memang sekarang blogger bisa kita gunakan pakai handphone sih Pak. Ya, itu bisa. Konten-konten pun misalkan yang simple pun sekarang ada dukungan, misalkan Canva atau software-software yang lainnya sekarang udah luar biasa. Gitu Mas Yadi. Oh, berarti mahasiswa di SR Rindo itu mereka bukan cuma diajarkan mengenai bisnis ya Pak, tapi diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik gitu. Pada saat mereka lulus misalkan jadi pengusaha, mereka harus bisa digital marketingnya, bikin konten di Canva misalnya, atau di CapCut ya. Iya, makanya kita tahu bahwa arah peminatan untuk mahasiswa manajemen itu kan sebenarnya ada 4 ya. Ada marketing, kemudian ada SDM, ada kemudian keuangan, dan ada manajemen operasional. Khusus untuk mata kuliah kemarin misalkan yang diajar oleh Dr. Isyana itu, kita mencoba untuk mengarahkan baru semester 2 pun mata kuliah manajemen pemasaran sebagai fondasi untuk ke arah peminatan untuk pemasaran atau marketing. Mereka udah diajarkan untuk bagaimana membuat strategi teknik-teknik branding, termasuk tadi membantu kami juga untuk membuat konten-konten untuk digital marketing. Itu Mas Yadi. Untuk kampus sendiri itu ya? Ya, membantu kita. Otomatis kan mengangkat kampus juga sebagai branding dan mengangkat mereka untuk membangun kompetensi mereka, walaupun di semester kedua dia udah memiliki kompetensi yang luar biasa dengan ide-ide mereka. Nah, berbicara tentang teknologi nih Pak, karena kan yang paling verbal aplikasi itu pasti nggak jauh ketika kita buka handphone itu pasti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, menurut Bapak pentingnya kita memiliki personal branding di sosial media itu untuk dunia kerja. Ini khususnya buat teman-teman ya yang jadi mahasiswa nih. Seperti apa dan sebetulnya yang harus kita siapkan mulai dari semester 1 sampai dengan lulus nanti sosial media itu bentuknya seperti apa? Personal branding perlu dilakukan mulai dari semester 1 karena apa? Nanti mahasiswa lulus itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan ijazah, yang kedua dia akan mendapatkan transkrip ya, yang ketiga adalah dia mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu di dalamnya adalah memuat portofolio mereka. Portofolio mereka dari semester 1 sampai dengan semester ke-8. Ya, karena apa? Kita ketahui bahwa di era digitalisasi saat ini, maka perusahaan-perusahaan besar, misalkan Telkom atau apapun lah, mereka cari karyawan itu biasanya dia melakukan tracking di sosial media. Makanya jangan sekali-kali mahasiswa menulis sesuatu yang negatif di sosial media. Tadi disebutkan di Facebook, Instagram, atau sosial media yang lainnya lah. Karena itu sebagai apa ya, kita udah dunianya adalah artificial intelligence. AI itu ya Pak. Misalkan Mas Yadi cari saya, Didik Setiadi, pasti siapa saya dia akan terlihat di sana. Demikian pula untuk mahasiswa. Jadi mulai membrandingkan diri sendiri saat ini. Kalau misalkan tadi semester 2 mereka diberikan tugas untuk membuat blog dan menulis segala sesuatu tugas atau aktivitas mereka itu sebagai brandingnya mereka. Karena suatu saat jika dilihat di Google HRD manapun, pasti portofolionya akan terlihat di sana. Jadi kan berarti personal brandingnya tadi di sosial media ya, di Instagram, Facebook itu memang mempengaruhi ketika kita lulus kuliah, kita mau kerja, itu pasti dilihat ya. Kadang bicara artificial intelligence kan. Jadi
dicari orang itu kalau brandingnya, portofolionya di sosial medianya bagus, otomatis di situ udah terlihat. Oh, misalkan ketika ditulis misalnya ya di konten kreator yang Nah, atau mendapatkan sertifikat kompetensi tentang konten kreator. Gitu. oh iya. Pasti akan tertulis di sana. Ya. Dan apalagi dia menulis di blognya sendiri. Apalagi kampus misalkan menulis tentang mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dan lain sebagainya akan terpotret di sana. Mungkin seperti itu Mas Yadi. Nah, karena kan gini tadi menyinggung terkait artificial intelligence ya, kan yang sering banyak digunakan nih Pak sama siswa-siswa atau sama dosen-dosen itu kan memang ketika kita hidup di zaman yang teknologi yang sangat pesat ini kan kita harus bisa mengikuti kan alurnya. Harus bisa mengikuti dan membatasi diri juga. Nah, pengguna ChatGPT itu makin marak Pak, makin marak dan itu ada positif, ada negatif ya kan. Betul. Nah, kita berbicara tentang positifnya dulu nih. Positifnya kebanyakan mahasiswa ketika mereka mengerjakan tugas itu ketika mengerjakan tugas misalnya pertanyaan apa itu arti dari manajemen misalnya keluar di jawaban di situ langsung di copy paste di buku jawaban. Nah, sebaiknya menurut Bapak supaya perkembangan teknologi ini makin sesuai dengan Gen Z dan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita juga nggak tergerus dan isi pikiran kita tuh nggak kosong-kosong amat. Jadi ketika ada jawaban nggak cuma copy paste gitu tah. Menurut Bapak seperti apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa nih? Oke, itu memang betul apa yang terjadi di fenomena saat ini bahwa luar biasa ChatGPT kemudian bisa menggunakan Gemini atau apapun iya benar. Benar. Itu luar biasa perkembangannya. Tapi kita menekankan kepada dosen-dosen kita bahwa misalkan ada soal dia foto kemudian kalau dia harus open handphone atau harus handphone open laptop ya. Dia foto, dia ChatGPT jawabannya keluar. Langsung memang. Bisa seperti itu. Tapi untuk mensiasatin itu maka pada saat kita rapat dosen dan lain sebagainya kita menekankan bahwa buat soal yang based on kasus gitu ya. Oh, study case on ya. kasus yang mereka dengan ChatGPT pun nggak ada jawabannya. Ya, artinya mereka dipaksa untuk mikir juga ya Pak ya. Untuk studi kasus yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, sehingga pada saat ujian mereka juga harus mengumpulkan handphonenya mereka. Oh, jadi di sini kalau misalkan UTS itu ngumpulin handphone ya? Studi kasus, mengumpulkan handphone mereka, Ya. bagaimana mereka mau bisa melakukan ChatGPT? Betul. Nah, Ya, itu yang kita mereka harus lakukan. buka buku. Ya, gitu. Iya. Silakan untuk membuka buku dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi AI tadi luar biasa, sporadis gitu ya, bahwa handphone harus dikumpulkan. Betul. Itu salah satu contoh yang saya lakukan dan soalnya adalah studi kasus. Yang soal yang antar mahasiswa mungkin mengerjakan dengan perspektif yang berbeda-beda pastinya itu. Mungkin seperti itu Mas Yati. Jadi adanya pengumpulan handphone itu bukan membatasi ruang kreatif mahasiswa untuk bisa menjawab pertanyaan ya Pak ya. Justru bisa membuat mengeksplorasi diri. Iya, jadi lebih pede lagi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan ya kan. Supaya nanti ketika dia ditanya sama orang tua atau orang lain ketemu di jalan dia nggak buka handphone dulu ya Pak ya. Seperti itu. Kadang kita juga harus melaksanakan kuliah yang kolaboratif ya. Artinya tidak kalau dulu kan berpusat pada dosen ya, kalau sekarang kan SCL kan, Student Learning Center yang berpusat pada mahasiswa. Ide-ide kreatif mahasiswa harus kita berikan secara leluasa ya. Contohnya misalkan di mata kuliah saya ya berikan kesempatan mereka membuat sesuatu presentasi yang dikerjakan kelompok, berdiskusi itu akan menjadi lebih baik. Karena mahasiswa sekarang dari sekarang beda sama yang seperti dulu ya. Ya, betul. Seperti dulu harus nurut sama dosennya dan lain sebagainya. Condong diserahkan ke mahasiswa untuk mengeksplorasi diri dan lain sebagainya. Makanya tadi udah saya sampaikan bahwa untuk mendukung kita di digital marketing ya kita coba mata kuliah pemasaran mereka untuk membuat konten-konten kreatif dan inovatif yang tentunya kita harus lakukan validasi jangan sampai ada konten yang tidak sesuai dengan visi dari Setia Arlindo gitu Mas Yadi. Oh, berbicara tentang visi ya berarti gini karena kan walau bagaimanapun kan
ya itu di sini belum 1 tahun nih, tapi memang di Arlindo itu ada 14 perusahaan ya Pak ya di Arlindo betul. Karena kan salah satunya ada Arlindo IT, dan makanya di sini sistem perkuliahan di Arlindo itu memang disiapkan untuk menjadi pengusaha dan bisa langsung praktek ya Pak ya di sini. Iya. Jadi kalau kita bicara era saat ini adalah tidak ada zamannya konsep teori, walaupun secara aturan memang kalau kita bicara pendidikan akademik, apalagi sarjana ekonomi manajemen ya, sarjana manajemen, maka dia harus mampu menguasai pengetahuan 70% ya prakteknya 30%. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dunia industri ini begitu luar biasa perkembangannya dengan adanya teknologi informasi. Paling tidak profil lulusan nanti misalkan dia sebagai bergerak di bidang SDM atau di marketing, pasti semuanya akan memegang teknologi. Pasti mereka memiliki aplikasi-aplikasi yang pada akhirnya nanti digunakan atau berinovasi. Karena harus mampu beradaptasi dengan era digitalisasi saat ini. Itu Mas Yati. Nah, by the way teman-teman, di Arlindo itu ya sempat kita singgung tadi bahwasanya Arlindo itu punya 14 perusahaan ya Pak ya? Yang mana nanti kalau dikatakan Arlindo itu kampus kecil ya salah ya Pak ya? Salah, karena memang kita dinaungi oleh Arlindo Group Mitra Perkasa. Iya betul, jadi kita ada tadi betul dikatakan Mas Yati, kita salah satunya adalah unit bisnis dari Arlindo Mitra Perkasa, STI Arlindo yang kita istilahnya baru, tapi ya kita ingin mencetak nanti tenaga-tenaga yang profesional dan kompeten sesuai dengan roadmap tadi untuk bidang manajemen, tadi udah saya sampaikan. Dan unit bisnis yang lainnya itu banyak. Di depan kita kampus ada pom bensin, kemudian ada kafe, kemudian ada grafika, kemudian ada trans. Misalkan kita mau pergi acara, misalkan kunjungan industri, kita bisa udah pakai Arindo Trans ya? Udah memiliki bis kita yang representatif. Dan memang bagus-bagus itu Pak, mobilnya bagus-bagus emang kita jujur. pernah juga ke Bursa Efek Jakarta, mahasiswa kita ajak ke sana untuk mengetahui gimana sih kondisi dunia usaha dan industri, korelasi antara mata kuliah dikorelasikan industri itu seperti apa, link and match-nya seperti apa. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga diberikan wacana untuk industri itu seperti apa. Gitu Mas Yadi? Betul, jadi ketika mahasiswa belajar di Arlindo itu bukan cuma belajar teori ya, tapi juga sambil learning by doing ya. Jadi bisa langsung praktek juga karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang ada di Arlindo, sampai 14 guys. Jadi apalagi Arlindo ini bakal jadi ada transisi ya Pak ya? Iya. Jadi kita kan berdiri baru tahun 2024 ya izinnya. Angkatan pertama itu baru di 2024 di bulan September, angkatan kedua baru di September 2025, dan 2026 ini merupakan angkatan yang ketiga. Dan kita udah akan penggabungan ya dari STI Arlindo dengan alih kelola kita kampus yang ada di Surabaya, Palapa ya. Nanti akan di-merger menjadi Universitas Arlindo Indonesia. Oh, alhamdulillah luar biasa. Nanti kita UAI itu Pak, langsung UAI udah ada tuh. Arlindo Indonesia. Oke. Dan kita akan menambah 5 program studi. 5 program studi Pak? Jadi yang pertama adalah sarjana informatika, yang kedua sistem informasi, yang ketiga PGSD, yang keempat itu adalah hukum, dan yang kelima itu adalah teknik elektro. Sehingga insya Allah mungkin tahun depan kita akan menjadi Universitas Arlindo Indonesia. Sehingga pilihan masyarakat yang ada di Cibubur dan sekitarnya, di Depok, kemudian di Cikarang, umumnya masyarakat Indonesia ya? Indonesia akan banyak pilihan. Betul. Program studi yang ada di Universitas Arlindo Indonesia nantinya. Gitu Mas Yadi. Siap. Jadi teman-teman yang pengen kuliah nanti pengen jadi programmer ya Pak ya? Pengen jadi programmer, di situ ada informatika betul guys. Nah, tak terasa teman-teman, kita banyak banget pembahasan kali ini yang bisa kita dapat, dan sehingga bisa menunjang karir kita untuk di dunia perkuliahan. Dan juga ketika teman-teman mau kuliah, jangan khawatir ketika teman-teman belajar atau daftar kuliah di STI Arlindo. Ketika kalian lulus, ijazah kalian tuh bukan cuma STI tapi
universitas. Iya, Bukan SAI ijazahnya ya Pak ya? Iya, Universitas. betul. Jadi kita garis bawain bahwa Ya. kita walaupun baru tapi kita akan menciptakan SDM yang unggul, yang memiliki kompetensi. Kalau kita bicara kompetensi itu ada 3 hal Mas Yati, ada knowledge, skill, and attitude. Oke. Jadi mahasiswa kita bangun ke arah sana sehingga lulusan itu yang diharapkan adalah Anda bisa apa. Nice. Bukan Betul. IPK Anda berapa. Gitu ya. Jadi dunia kerja adalah skill yang harus ditunjukkan ya. Skill yang harus ditunjukkan, makanya kita bangun portofolio mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 dan mereka nanti lulusnya adalah kompeten. Yap. Ya tadi memiliki skill yang baik, memiliki knowledge atau pengetahuan yang baik dan memiliki attitude yang baik juga. Sehingga nanti pada saat akan wisuda kita juga akan akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi sehingga mahasiswa yang semester 8 sebelum wisuda itu mereka udah memiliki sertifikat kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri. Mungkin gitu Mas Yati. Jadi bukan hanya nggak seperti kampus-kampus yang lainnya. Kita ingin mencetak tenaga yang profesional yang benar-benar dibutuhkan di dunia industri. Gitu Mas Yati. Siap. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari pembahasan kita mahasiswa SAI Arlindo itu harus memiliki 3 good nih. Pertama, good communication, good attitude, dan good looking tentunya. Jadi teman-teman jangan lupa yang mau kuliah datang ke SAI Arlindo, dan ketika teman-teman udah jadi di SAI Arlindo, kalian jangan khawatir dan banyak kesempatan untuk kalian bertumbuh dan berkembang, mengembangkan minat dan bakat teman-teman di bidang dunia industri atau di bidang investasi di sini disediakan. Mungkin itu saja dari kami. Saya Yadi Supriyadi sebagai host Arlindo Space dan Ketua SAI Arlindo, Bapak Dr. Didik Setiadi, kita pamit undur diri. SAI Arlindo, sahabat masa depan kita semua.